Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita baca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk IPA terapan, pada pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari tentang KD 3.1 dan 4.1. Untuk KD 3.1 ini adalah menerapkan besaran fisika, sedangkan KD 4.1 yaitu mengukur besaran-besaran fisika yang digunakan di bidang pariwisata. Dari KD 3.1 ini kita bisa menghasilkan 3 indikator. Untuk 4.1 juga kita hasilkan 3 indikator. Selanjutnya masuk ke materi. Yang pertama adalah besaran, satuan, dan jenis besaran. Nah, besaran itu apa, satuan itu apa, dan jenis-jenis besaran ada berapa? Contohnya, saya mengukur panjang buku 20 cm. Jadi di sini panjang buku 20 cm. Besarannya adalah, definisinya besaran ya, sesuatu yang dinyatakan dengan angka dan satuan. Berarti ada 20 itu angka, satuannya adalah cm. Jadi besarannya apa? Besarannya adalah panjang. Berarti panjang itu adalah besaran, sedangkan satuan itu adalah ukuran dari suatu besaran. Tadi kan panjang buku 20 cm, berarti satuannya cm, sedangkan angkanya adalah 20. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan jenis-jenis besaran. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok ini besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Ada 7, panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, arus listrik ampere, suhu Kelvin, intensitas cahaya kandela, jumlah molekul zat mol. Sedangkan besaran turunan ini diturunkan dari besaran pokok. Misal panjang kali panjang, nanti satuannya berarti kan meter kali meter, akan menghasilkan meter persegi. Nah, meter persegi itu adalah satuan dari luas, sehingga luas itu adalah turunan dari besaran pokok panjang. Nah, selain luas itu kita bisa juga memperoleh gaya Newton, energi Joule, daya watt, tekanan Pascal, frekuensi Hz, muatan listrik Coulomb, beda potensial volt, hambatan listrik Ohm. Selain besaran pokok dan besaran turunan, berdasarkan arahnya, besaran dibedakan menjadi 2. Yang pertama skalar. Kalau skalar ini hanya mempunyai nilai dan satuan. Ingat ya, hanya mempunyai nilai dan satuan. Contoh tadi kan panjang buku 20 cm, berarti nilainya 20, satuannya cm. Sedangkan untuk besaran yang kedua ini adalah vektor. Vektor ini mempunyai nilai, satuan, dan arah. Nah, contohnya kecepatan. Saya naik sepeda dengan kecepatan 15 km per jam ke utara. Berarti di sini nilainya 15, satuannya kilometer per jam, dan arahnya ke utara. Selanjutnya ada satuan. Satuan sendiri ada 2. Yang pertama sistem metrik, yang kedua adalah sistem Inggris. Kalau sistem metrik ini dibedakan menjadi MKS, ini singkatan meter, kilogram, skon, sedangkan CGS, centimeter, gram, skon. Ini untuk MKS ini biasanya dipakai dalam sistem internasional. Sedangkan yang kedua ada sistem Inggris. Ini bisa pakai kaki, jengkal, depa, atau inch. Terus dimensi. Dimensi ini menunjukkan bagaimana besaran tersebut tersusun oleh besaran pokok. Nah, untuk simbol dimensi, panjang L, massa M, waktu T, arus listrik I, suhu θ, intensitas cahaya J, jumlah zat N. Kemudian konversi satuan. Untuk konversi satuan ini saya kira di SD dan SMP sudah pernah. Kalian tinggal buat tangga. Untuk panjang ini kan kilometer, nanti untuk massa tinggal mengubah, ini berarti kilogram, hektogram, dan seterusnya. Setiap turun satu tangga ini berarti dikali 10. Kalau turunnya 3 berarti nolnya kan ada 3, 1, 2, 3 berarti kali 1000. Kalau setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Kalau naiknya 2 berarti kan nolnya ada 2, berarti dibagi 100. Contohnya ini 5,5 km berapa meter? Berarti sekarang dari kilometer ke meter 1, 2, 3.
Karena turun 3 tangga, berarti kan nolnya ada 3, berarti dia dikali 1000 menghasilkan 5.500 meter. Sama untuk yang B, dari gram ke kilogram, berarti dia naik berapa tangga, tinggal dibagi. Untuk konversi yang kedua adalah konversi dari besaran turunan. Nah, meter persegi tadi kan besaran turunan luas. Jadi ini bedanya, kalau untuk yang meter saja ini ada pangkat 2-nya. Kalau yang biasa itu kan setiap turun dikali 10. Kalau ini pangkat 2, setiap turun berarti nolnya ada 2, turun 1 ya. Meter ke senti ini kan turun 2 kali. Berarti kan setiap turun nolnya 2. 2 kali 2 berarti nolnya adalah 4. Berarti ini 6,5 dikali dengan 10.000 sama dengan 65.000 cm persegi. Nah, untuk yang C ini liter sama dengan desimeter kubik, jadi nilainya tetap sama. Selanjutnya pengukuran. Pengukuran ini membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat ukurnya. Contoh alat ukur ini ada mistar, yang kedua ada roll meter, ketiga ada jangka sorong. Untuk jangka sorong ini ada rahang atas untuk mengukur diameter dalam, bisa diameter dalam botol. Ini rahang luar untuk mengukur diameter luar. Rahang bawah untuk mengukur diameter luar, berarti diameter luarnya botol bisa, atau ini diameter uang. Nanti di sini ada untuk mengukur kedalaman, itu mengukur kedalaman botol juga bisa. Terus ini yang atas, ini skala utama, yang bawah ini adalah skala nonius. Cara membacanya, skala utama ditambah skala nonius. Ini yang atas skala utama, yang bawah skala nonius. Nah, ini berarti skala utama ini kita ambil yang sebelum garis di skala nonius, berarti sebelum garis ini ya. Berarti ini kan sudah ke angka 3. Terus lebih berapa garis? 31 sebelum ini. Nah, 3,1 ya. 3,1. Sekarang cara mencari nilai skala nonius itu berarti garis pada skala nonius ini harus berhimpit dengan garis pada skala utama. Silakan dicari, diamati yang paling berhimpit, yang paling tepat ini ya, berarti ini 0, 1, 2, 3, berarti 3 kali 0,01 hasilnya ini, sehingga dijumlahkan 3,13 cm. Untuk alat ukur panjang selanjutnya ada mikrometer skrup. Ini untuk mengukur benda-benda yang tipis, contohnya tebal kertas, tebal plat, diameter rambut juga bisa. Ini ada rahang gesernya. Terus kemudian skala utama, skala nonius. Cara membacanya juga sama, skala utama dijumlahkan dengan skala nonius. Ini skala utamanya. Nah, ini berarti ini dari 0 ke 1 dibagi menjadi 2 skala, berarti ini setengah. Ini 4. Nah, kalau sudah melebihi garis yang bawah ini berarti dia sudah ada setengahnya, berarti 4,5. Ini ya, skala utamanya 4,5. Skala noniusnya, cara menetapkannya, ini garis yang tengah ini harus berhimpit dengan skala nonius atau skala putarnya, harus berhimpit. Nah, berarti kita cari yang berhimpit, ini ya. Ini berarti 10, 11, 12. Berarti 12 dikali 0,01 ditambahkan dengan 4,5 hasilnya adalah 4,62 mm. Selanjutnya pengukuran massa, kita bisa menggunakan timbangan pasar, neraca 2 lengan, terus neraca Ohaus. Kalau neraca Ohaus ini ada 3 skala. Yang pertama ratusan, puluhan, dan satuan. Cara membacanya tinggal menjumlahkan skala ratusan, puluhan, dan satuan. Misal ini ratusannya 400, puluhannya 90, dan satuannya tinggal kita baca. Ini 8, berarti ke sini 1, 2, 8,2 dijumlahkan hasilnya 498,2. Sekarang angka penting, angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan taksiran. Untuk aturannya seperti ini, bisa dibaca sendiri. Ini untuk aturan angka penting. Nah, sekarang untuk operasi penghitungan angka pentingnya, di sini ada penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan itu nanti kita pakai angka taksiran yang paling sedikit. Ini kan ada di belakang koma, ini sudah disebut dengan angka taksiran. Ini berarti ada 3 angka taksiran, ini 2 angka taksiran, ini 1 angka taksiran. Nah, nanti hasil akhir dari penjumlahan itu harus menghasilkan
angka taksiran paling sedikit, berarti cuma menghasilkan 1 angka taksiran. Ini hasil totalnya kan ada 3 angka taksiran, berarti untuk aturannya cuma 1, berarti yang dipakai ini saja, berarti hasilnya adalah 386,1. Untuk operasi pengurangan juga sama. Oke, selanjutnya kesalahan pengukuran ini ada 3. Yang pertama kesalahan umum, kedua kesalahan sistematis. Terus ya, untuk kesalahan umum ini disebabkan keterbatasan pengamat. Kesalahan sistematis ini oleh alat maupun lingkungan. Contohnya kesalahan titik nol atau biasa disebut dengan kesalahan kalibrasi, kerusakan alat karena alatnya mungkin sudah terlalu lama digunakan. Kesalahan paralaks ini adalah kesalahan pengamatan kita. Jadi saat mengamati alatnya, mata kita tidak tepat di titik nol. Berarti antara mata kita harus lurus di titik nol, tidak boleh kita melihatnya dari atas atau dari bawahnya, karena akan menyebabkan yang namanya kesalahan paralaks, terus perubahan suhu dan kelembapan. Sedangkan untuk kesalahan pengukuran yang ketiga ini adalah kesalahan acak, disebabkan misal gerak Brown, fluktuasi tegangan listrik, bising, getaran, radiasi. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, sehat-sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.